Sebagai wujud komitmen untuk membangun komunitas ekonomi bersama, implementasi ASEAN Single Window ditandatangani oleh Menteri Ekonomi Negara ASEAN pada tahun 2005 demi mendorong otomasi dan sentralisasi perdagangan di ASEAN. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Indonesia berinisiatif membangun sistem Indonesia National Single Window atau INSW sebagai layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi pengajuan informasi standar dalam rangka penyelesaian ketentuan terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit. INSW berperan sebagai penghubung transaksi ekspor-impor Indonesia dengan negara lain. Perdagangan konvensional umumnya menghendaki penyerahan dokumen fisik dari berbagai kementerian atau lembaga penerbit izin untuk kegiatan pabean. Salah satunya, dokumen SKA atau Surat Keterangan Asal yang biasa disebut dengan Certificate of Origin. Berlaku sebagai sertifikat yang membuktikan keaslian asal barang, COO memiliki fungsi sebagai kartu diskon bagi komoditi ekspor untuk mendapatkan penurunan atau pembebasan tarif bea masuk. Awalnya, semua dokumen pelengkap pabean tersebut harus dikirimkan dalam bentuk hard copy ke negara importir, sebagai bukti dan pelengkap pengeluaran barang dari pelabuhan. Hal inilah yang kemudian menjadi hambatan perdagangan ekspor dan impor, mulai dari penumpukan dan penandatanganan dokumen hard copy, potensi kerusakan dokumen fisik saat pengiriman, hingga penumpukan kontainer di pelabuhan karena jangka waktu penyelesaian dokumen yang lebih lama dibandingkan waktu pengiriman barang dari negara pengekspor. Lembaga National Single Window atau LNSW kemudian hadir dengan gagasan membangun sistem pertukaran data elektronik atau disingkat SIPA-D. SIPA-D A3 mengkolaborasikan sistem penerbitan Surat Keterangan Asal atau ESKA online di bawah pengelolaan Kementerian Perdagangan dan sistem CEISA di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjembatani pertukaran data antara Sistem Nasional Single Window Indonesia dengan Sistem Nasional Single Window negara anggota ASEAN, sehingga tercipta suatu ekosistem yang efektif dan efisien bagi pelaku usaha. Melalui implementasi SIPA-D, pengguna jasa dapat memperoleh kepastian atas layanan publik, seperti mengeliminasi dokumen fisik sehingga terjamin keasliannya, akurasi dan validitas data lebih terjamin, proses pengeluaran barang yang lebih cepat, biaya logistik yang lebih efisien, serta pengguna jasa dapat terhindar dari peluang penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen. Hal ini tentunya akan mendorong daya saing nasional dan meningkatkan penerimaan negara. Setelah beroperasi selama 2 tahun, SIPA-D telah berhasil menerbitkan 460.000 dokumen elektronik SKA yang dimanfaatkan untuk transaksi ekspor-impor dengan negara anggota ASEAN lain. Nilai efisiensi yang dihasilkan selama 2 tahun beroperasi kurang lebih mencapai 700 miliar rupiah. Kedepannya, pertukaran data elektronik melalui SIPA-D A3 memiliki potensi besar untuk dapat diperluas transaksinya, baik dalam hal jenis dokumen maupun cakupan transaksi perdagangan ke negara lain. Kami sudah memanfaatkan fasilitas e-Form-D sejak Mei 2019 untuk membantu kelancaran kegiatan ekspor dan impor kami. Dulu, sebelum adanya penerapan e-Form-D, kami wajib menyerahkan dokumen hard copy COO Form-D sehingga berpotensi adanya kehilangan, kerusakan, pemalsuan, dan keterlambatan penerimaan Form-D. Setelah penggunaan e-Form-D, kami dapat yang pertama mengurangi waktu yang masuk terkait keterlambatan submit COO hampir 500 juta rupiah per bulan. Yang kedua, transaksi semua bersifat elektronik sehingga full paperless tentunya dikurangi. Yang ketiga, selain itu, transaksi juga bisa kami monitor melalui fasilitas tracking e-Form-D sehingga sana bisa berani. Yang keempat, menurunkan dwelling time sehingga kontainer dapat langsung clearance tanpa menunggu original form. With active participations and technical advance in implementations of the ASEAN Single Window, we appreciate Indonesia's great support for development of the ASEAN Single Window, including active participations on the testing with the remaining IMS, namely Laos PDR and the Philippines, to facilitate these IMS to join the live operations in 2019. Terus berinovasi, membangun negeri.